Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Kompel dari SD 20 Ramangero. Hari ini saya dari guru PJOK SD 20 Ramangero akan menyampaikan atau mempresentasikan rencana tindak lanjut saya di program PKG Desiminasi PKG PJOK Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Jadi di sini ini merupakan tugas kami, termasuk tugas yang akhir. Setelah ini masih ada satu lagi tugas adalah penerapan dari rencana tindak lanjut ini. Jadi yang ini judulnya itu adalah perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama kelompok belajar 20 Rani atau SD 20 Ramangero. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini kita kembalikan lagi kepada kurikulum Merdeka Belajar, bahwa di setiap mata pelajaran yang ada di sekolah, setiap sekolah itu sudah dibagi per tema-temanya tentang pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi dari 3 jam mata pelajaran itu 1 jam itu dipakai untuk pembelajaran berbasis proyek. Dan ini akan pembelajaran berbasis proyek untuk mata pelajaran PJOK. Dengan judul program atau kegiatan itu adalah Gerakan Sehat Generasi Cerdas, implementasi proyek senam kreasi di SD 20 Ramangero. Model pendidikan yang dipakai itu adalah model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Kemudian latar belakang atau alasan saya kenapa mengambil senam kreasi yaitu adalah menindaklanjuti dari kegiatan kita di hari Sabtu Sehat. Hari Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didik itu kurang antusias mengikuti gerakan senam. Kemungkinan itu karena gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah yang biasa dilaksanakan dengan senam SKJ atau senam belajar. Jadi alasannya itu karena di setiap kita hari Sabtu itu setiap senam itu anak-anak ini ketika senam itu saja sudah bosan. Mungkin itulah alasan saya yang pertama. Yang kedua itu tingginya angka peserta didik yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Dan yang terakhir itu potensi senam kreasi dapat meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan POIS, dan ownership peserta didik, yaitu POIS itu adalah suara peserta didik. Jadi di sini di POIS ini peserta didik itu secara langsung itu akan menentukan sendiri seperti apa gerakannya. Jadi dia terlibat langsung di setiap peserta didik itu menentukan gerakan, kemudian di choice-nya itu pemilihan musik atau pemilihan iramanya seperti apa, kemudian di ownership itu atau kepemilikan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Jadi peserta didik itu bisa memilih sendiri seperti apa gerakan dan musik yang akan mereka gunakan dalam senam kreasi yang mereka buat sendiri. Kemudian tujuan pemrogram yang pertama itu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karyanya. Nah, ini. Jadi setelah mereka membentuk atau latihan selama beberapa jangka waktu yang telah ditentukan, nanti itu mereka hasilnya itu akan dipresentasikan. Kita presentasikan nanti di hari Sabtu. Jadi mereka itu akan jadi instruktur, masing-masing kelompok akan jadi instruktur. Jadi senam kreasi kita atau senam ketika hari Sabtu itu mungkin lebih bervariasi atau lebih banyak ya. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik dapat merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Nah, yang kedua ini adalah lingkungan belajar inklusif. Inklusif itu adalah semua peserta didik itu memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembelajaran. Dan ini alhamdulillah di SD kita ini sudah sepenuhnya ini terpenuhi ya. Kemudian ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Ini akan selalu kita himbau ketika setiap kali olahraga ataupun setiap kali kegiatan hari Sabtu.
Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Jadi kembali ke tujuan tadi, itu tujuannya ada 3. Jadi setiap tujuan itu memiliki capaian atau langkah-langkah, kemudian dan hasil yang diharapkan. Tujuan pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan senam kreasi yang menyenangkan. Capaiannya itu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim atau kelompok, disiplin dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam kreasi. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama itu peserta didik itu dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi dalam satu kelas mungkin ada 20 siswa, jadi dibagi menjadi 4 kelompok, jadi satu kelompok itu isinya 5 orang. Kemudian memberikan penjelasan atau pelatihan dasar tentang disiplin dan tanggung jawab. Kemudian mengadakan evaluasi rutin atau memantau kemajuan seperti apa perkembangan mereka dalam kelompok tersebut. Kemudian hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dan mengikuti mematuhi jadwal latihan dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Jadi mungkin saya akan sekilas saja ini untuk tujuan. Jadi untuk tujuan ini memiliki capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini masih sama seperti modul ajar yang sering kita buat. Jadi dari tujuan pembelajaran turun menjadi capaian pembelajaran, kemudian kita buat langkah-langkah pembelajaran sampai tujuan pembelajaran tersebut dapat kita capai. Ini sama ini. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar inklusif. Nah ini tadi. Capaiannya, peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar peserta didik. Jadi di sini di pendidikan inklusif ini kita tidak ada perbedaan antara kemampuan peserta didik, jadi kita sesuaikan dengan kemampuannya. Dia mampu melangkah 1 kali, berarti dia sudah cukup, kelompoknya cukup melangkah 1 kali, tidak harus kita paksakan menjadi 2 kali ya. Kemudian langkah-langkah yang kedua itu memastikan kegiatan senam kreasi dapat diakses oleh semua peserta didik. Kedua, mengadakan sesi orientasi dan meningkatkan pemahaman. Ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman. Keempat, mengadakan sesi diskusi dan refleksi. Ini sangat penting ini untuk perkembangannya. Kemudian yang kelima, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Ini kembali yang di awal tadi, di ownership. Kemudian hasil yang diharapkan, peserta didik diterima dan dihargai dalam kegiatan agar meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, sehingga terjalinnya kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Kemudian tujuan ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan menjaga kesehatan peserta didik dan mental sejak dini. Peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktikkan gaya hidup sehat. Langkah-langkahnya itu memberikan edukasi tentang manfaat senam kreasi bagi kesehatan mental dan fisik, mengintegrasikan konsep kesehatan, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam, kemudian menyediakan materi edukatif seperti poster atau pamflet. Dan hasil yang diharapkan itu peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dalam menunjukkan perubahan positif di kebiasaan sehari-hari, sehingga kesehatan serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini. Nah, jadi ada juga struktur programnya dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi semuanya itu semua kegiatan itu yang akan kita lakukan di sekolah itu semuanya itu terintegrasi atau dapat kita masukkan dalam kelompok komunitas belajar kita. Komunitas belajar kita sendiri kan sudah terbentuk itu dari tahun lalu itu. Jadi komunitas belajar itu fungsinya bukan cuma untuk kita mencari sertifikat dulu. Jadi kita juga dapat untuk penerapan P5 seperti apa kegiatan yang akan kita ambil, tema apa yang akan kita ambil, itu bisa kita pakai untuk rapatnya itu di komunitas belajar. Kemudian program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan yang positif. Sedikit saya bertanya dulu,
Kokurikuler, sudah pernah belum mendengar istilah kokurikuler? Kira-kira? Yang kita sering dengar itu pasti intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Kalau intrakurikuler itu kan kita belajar di kelas tuh, ya, atau memang mata pelajaran tuh sesuai mata pelajaran. Ekstrakurikuler itu adalah jam tambahan di luar jam sekolah. Kokurikuler ini adalah program P5. Jadi dari yang seperti saya sampaikan tadi, 3 jam itu 2 jam kita pakai untuk intrakurikuler, 1 jamnya kita pakai untuk kokurikuler, yaitu seperti kita kemarin ambil tentang tema kebudayaan kalau tidak salah. Kita yang tahun kemarin proyek P5 kita itu ambil tentang kebudayaan, anak-anak pentas seni tentang kebudayaan, tari-tarian kebudayaan kalau tidak salah itu kan. Nah, kemudian yang kedua target program. Nah, target program ini ada di kelas 6 atau fase C. Jadi walaupun bukan kelas 6 itu fase C itu ada di kelas 5 juga. Jadi kelas 456. Ya, kelas tinggi kan target programnya. Kemudian pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan dan di ruangan. Jika cuaca di lapangan tidak mendukung, di jam yang akan disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 3 bulan di semester depan. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan itu 3 bulan semester ke depan. Itu mereka fase mereka untuk latihan atau membentuk gerakannya, menentukan musik, kemudian latihan gerak, menyelaraskan dengan teman-teman sekelompoknya. Jadi 3 bulan. Jadi kita sebagai guru pendamping kita hanya mengawasi, mengevaluasi dan merefleksi peserta didik tersebut. Kemudian yang terakhir, anggota komunitas belajar SD 20 Rampangbiru yang akan berkolaborasi. Nah, berkolaborasi berarti kita bekerja sama semuanya ini, yaitu guru kelas, guru agama, guru PJOK atau semua anggota komunitas belajar. Setahu saya seluruh warga sekolah di SD 20 Rampangbiru ini menjadi anggota komunitas belajar ya. Jadi bukan hanya di pembelajaran PJOK ini. Jadi nanti itu mungkin seandainya di guru kelas nih, di guru kelas akan mengadakan P5 juga tuh. Itu jadi bisa dia berkolaborasi dengan guru yang lain, guru yang mata pelajaran lain seperti guru agama, guru PJOK, bahkan kepala sekolah pun bisa itu. Jadi tetap semuanya kerjasama. Bukan berarti oh ini pelajaran agama, guru agama aja nih, enggak. Jadi semuanya tetap berkolaborasi. Selanjutnya itu ada pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi ini pertanyaan yang saya susun berdasarkan aset-aset yang ada di sekolah. Tersedia lapangan atau ruangan yang cukup luas untuk kegiatan senam kreasi ini. Alhamdulillahnya kita lapangan ada, ruangan pun ada. Kemudian tersedia peralatan senam yang memadai atau sound system, kita juga ada. Kemudian adanya dukungan program Sabtu Sehat dari sekolah, dan ini juga ada dukungan dari kepala sekolah dan guru-gurunya. Kemudian terdapat peserta didik yang memiliki bakat dan minat, dan ini sangat banyak bakat dan minat yang saya lihat dari peserta didik kita itu. Tercontoh walaupun ini senam, tapi saya rasa ini hampir sama lah dengan tari. Dari setiap tahun itu selalu kita jadi pilihan untuk menari massal ketika upacara 17 Agustus. Ya benar Bu. Benar ya. Kemudian pemanfaatan aset ini ada aset manusia. Aset manusia itu sendiri adalah kita warga sekolah ini, dari kepala sekolah sampai jajarannya ke bawah itu, guru dan lain-lainnya. Kemudian aset sosial. Aset sosial ini adalah kerjasama antara kepala sekolah, guru, peserta didik, dan ini sangat-sangat baik sudah terjalin di sini. Kemudian aset fisik itu tadi lapangan atau ruangan, kemudian sound system itu aset fisik yang kita dimiliki di sekolah. Aset agama dan budaya. Nah, di sini kenapa saya masukkan aset agama dan budaya? Karena memang kalau untuk agama kita semuanya ini tidak ada keberagaman. Tapi untuk budaya saya rasa banyak keberagaman di sekolah ini. Yang pertama itu ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Melayu, ada yang dari suku Rambang, ada yang dari suku Lematang, dan berbagai macam. Makanya saya masukkan aset keberagaman agama dan budaya. Kemudian terakhir aset lingkungan dan alam. Aset lingkungan dan alam ini bagaimana cara kita mengelola lingkungan sekitar dan alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bukan hanya yang di dalam pagar sekolah, tetapi juga yang ada di luar lapangan, di luar lingkungan sekolah. Seperti pemanfaatan lapangan kemarin, lapangan milik desa itu kita pakai untuk bisa kita gunakan untuk olahraga. Kemudian
pelaksanaan upacara dan juga pelaksanaan kegiatan O2SN dan perkemahan kemarin ya. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi menggunakan observasi atau refleksi peserta didik, guru PJOK dan anggota komunitas belajar. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam kreasi dipilih secara acak dari berbagai latar. Nah ini tadi aset budaya dan aset agama dan budaya tadi dipilih secara acak dari latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Jadi mungkin ada yang dari suku Jawa tadi dia ingin memasukkan salah satu gerakan dari tari khas Jawa, silakan, tidak jadi masalah. Itu semuanya keputusan ada pada peserta didik. Makanya dimasukkan tadi aset ke agama dan budaya. Kemudian guru PJOK yang terlibat langsung dalam program itu saya sendiri nanti. Kemudian anggota kelompok belajar yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih langsung berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program tersebut. Saya rasa kalau yang ini tidak akan dipilih langsung karena saya rasa semua warga STN 20 Ramoniro ini baik kepala sekolah dan gurunya itu dari berbagai hal itu semuanya saya rasa bisa. Ayo kita kemah, ayo semuanya kemah semua. Ayo kita ada kegiatan O2SN, walaupun bukan guru olahraga semuanya terlibat menjadi panitia, walaupun mungkin bagian konsumsi, tapi itu sudah terlibat jadi panitia. Jadi saya tidak akan memilih-milih, semuanya kita akan terlibat di kegiatan ini, walaupun cuma sebagai pemantau atau pengevaluasi ketika peserta didik melakukan gerakan tersebut. Kemudian dari rencana evaluasi ada kemungkinan tantangan. Yang pertama itu tantangan yang mungkin akan dihadapi, ini sudah saya pikirkan ini, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu dan kurangnya pemahaman tentang senam kreasi. Mungkin yang menjadi permasalahan yang paling berat itu saya rasa di sini, di perasaan malu, terutama pada siswa laki-laki. Kalau siswa perempuan dia lebih pede nih kalau dalam senam kreasi. Tapi kalau untuk laki-laki itu lebih ada perasaan malunya lebih besar. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran. Ini maksudnya ini proses waktu selama mereka 3 bulan latihan itu mungkin akan berbenturan dengan jadwal mata pelajaran lain, mungkin dari guru kelas ataupun guru agama. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Oke. Ini nanti ada, setelah ini ada rencananya. Nah, ini rencananya. Jadi ini penanganannya dari ketiga masalah yang mungkin akan dihadapi nanti. Jadi saya sudah siapkan juga ini rencana solusinya atau cara penanganannya. Yang pertama tadi dengan cara memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam kreasi agar peserta didik paham dan mengerti. Ini nanti akan saya ambil langsung ini untuk rencana solusinya ini untuk mengatasi kalau bertemu dengan peserta didik yang memiliki masalah tadi. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan program ke dalam pembelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut, anak-anak tidak akan saya ketika jadwal pelajaran lain tidak akan untuk dipakai untuk latihan senam kreasi ini. Jadi mereka akan latihannya itu tetap di pembelajaran PJOK. Jadi saya masukkan di pelajaran saya sendiri. Kemudian yang ketiga, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika masih ada kekurangan. Nah, mungkin ini disinilah kita harus bekerja sama. Jadwal evaluasi rutin itu mungkin akan kita buat 1 minggu sekali atau beberapa hari kita akan melakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan sudah sampai sejauh mana anak-anak itu melakukan tugasnya. Kemudian terakhir, oke, terima kasih. Mungkin itulah pemaparan rencana tindak lanjut dari saya. Mungkin jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan juga kepada teman saya mohon ampun. Dan mungkin ada bapak atau ibu guru yang di sini yang masih bingung, boleh silakan bertanya atau kalau sudah jelas boleh langsung kita akhiri. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas untuk rincian kerjasamanya nanti?
Insyaallah. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru atas partisipasinya. Dan semoga SDN 20 Rambangiro ini komunitas belajar ini menjadi lebih aktif, lebih inisiatif lagi dalam membuat project P5 itu terutama. Kalau kemarin kita mungkin cuma ambil satu tema, jadi dalam satu tahun pembelajaran itu ada 256 jam untuk SD. 256 jam untuk SD itu silahkan kita pilih. Maksimal itu 3 tema. 3 tema pembelajaran, 3 tema P5 yang bisa kita ambil. Contoh mungkin bangunlah jiwa raganya. Ini termasuk di bangunlah jiwa raganya ini nanti. Bangunlah jiwa raganya atau sosial budaya kemarin, atau bisa juga kita project yang seperti membuat prakarya seperti itu. Oke, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.